Jika ingin bertemu, sebut saja namaku, pasti aku akan datang, jawab Kinanti sebelum hilang dari pandangan Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ini adalah lanjutan cerita dari cerita sebelumnya yang berjudul Kinanti Jangan Pergi. Bagi yang belum mendengarkan cerita yang bagian pertamanya, silakan lihat di beranda YouTube saya. Langsung saja pada ceritanya. Rasa rindu pada Kinanti semakin lama semakin besar. Maka Supriyadi pergi ke hutan untuk bertemu dengan gadis pujaannya. Pikirannya hanya terbayang pada wajah Kinanti. Dipercepat langkahnya agar sampai ke hutan dan berjumpa dengan Kinanti. Sesampainya di hutan, Supriyadi menyusuri jalan menuju rumah Kinanti. Saat tiba di tempat kemarin, di mana ada rumah panggung milik Kinanti, betapa terkejutnya Supriyadi melihatnya. Di tempat itu tidak ada rumah. Yang ada hanya tunggul kayu hutan besar yang sudah menghitam. Supriyadi merasa yakin kalau di tempat inilah rumah Kinanti. Karena tak menemukan Kinanti, Supriyadi terus memanggil-manggil nama Kinanti hingga tanpa sadar ia sudah melangkah jauh masuk ke dalam hutan. Tapi hasilnya nihil. Dengan wajah sedih, Supriyadi memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Pikirannya kacau. Supriyadi berharap esok akan bertemu lagi dengan Kinanti. Keesokan harinya, Supriyadi kembali ke hutan untuk mencari keberadaan Kinanti. Ia terus memanggil-manggil nama Kinanti, berharap Kinanti mendengar suaranya. Tapi usahanya tak berhasil. Kinanti tak kunjung datang. Supriyadi sempat menangis karena gadis pujaannya tak ditemukan di hutan itu. "Kinanti, aku merindukanmu," teriak Supriyadi memecah sunyinya hutan. Sambil mengusap air matanya, Supriyadi melangkah kembali pulang ke rumahnya. Hampir setiap hari Supriyadi pergi ke hutan, duduk melamun di tempat pertama kali bertemu dengan Kinanti. Bayang-bayang Kinanti terus bermain di pelupuk matanya. Itu menambah rasa rindunya semakin dalam pada Kinanti. Melihat Supriyadi selalu murung, ibunya merasa khawatir akan perubahan anaknya. Setiap kali ibunya menanyakan apa yang terjadi, Supriyadi hanya diam membisu. Suatu hari Supriyadi pergi ke hutan mencari kayu bakar. Karena persediaan kayu bakar di rumah hampir habis, dan Supriyadi berharap besar, semoga hari ini ia bisa bertemu dengan gadis pujaan hatinya.
Sampai di hutan, ia meletakkan bekalnya dan segera mencari kayu bakar. Rencananya, seusai mencari kayu bakar, ia akan mencari Kinanti. Ketika sedang beristirahat sambil menikmati bekal yang dibawa, tiba-tiba, "Bang, sedang apa di sini?" sapa seseorang yang suaranya begitu ia kenal. Begitu menoleh ke samping kirinya, duduk gadis cantik yang selama ini ia rindukan. Akhirnya Supriyadi bisa bertemu kembali dengan gadis pujaan hatinya. "Kemana aja kau beberapa hari ini, Kinanti? Aku mencarimu ke hutan ini. Aku pun tak bisa menemukan rumahmu. Aku sangat kehilanganmu," kata Supriyadi sambil menatap wajah cantik gadis pujaannya. "Maaf bang, aku tak bisa memberitahu abang karena orang tuaku mengajakku pindah ke kota. Jadi gak sempat pamit sama abang. Sekali lagi maaf ya bang." Jelas Kinanti merasa bersalah. "Sebagai permintaan maafku, aku mau mengajak abang jalan-jalan biar gak merasa sedih lagi," ajak Kinanti. "Tapi bagaimana dengan kayu bakarnya?" tanya Supriyadi. "Nanti ada yang mengurusnya. Sekarang aku mau ajak abang senang-senang," kata Kinanti. Ada keraguan untuk ikut bersama Kinanti. Tapi Kinanti seakan tahu keraguan di pikiran Supriyadi. "Abang tak usah ragu. Aku gak akan meninggalin abang lagi. Kita akan selalu bersama." Kata-kata Kinanti membuat Supriyadi seakan yakin, seakan tahu isi hati lelaki di sampingnya. "Benarkah Kinanti?" Supriyadi meyakinkan apa yang diucapkan pujaannya. "Iya bang, kali ini aku gak akan bohong. Aku tahu abang menyukaiku," jawab Kinanti sambil memegang tangan Supriyadi. Akhirnya Supriyadi yakin bahwa Kinanti gak akan pergi meninggalkannya lagi. Supriyadi hanya mengangguk dan segera menyelesaikan makannya. Tak lama Kinanti meraih tangan Supriyadi dan membawanya pergi ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, di depan sana terlihat ada sebuah lubang seperti goa. Mereka pun masuk ke sana. Keajaiban pun terjadi. Begitu keluar dari lubang itu, Supriyadi melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia masih tak percaya. Bagaimana mungkin di dalam hutan ada sebuah kota yang sangat megah? Sesekali dikoceknya matanya, berharap ini hanya mimpi. Tapi kemewahan yang dilihatnya adalah nyata. Oke, tunggu akhir kisah pilu dari seorang Supriyadi yang sebentar lagi akan saya upload ya.